시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니 이제야 사랑을 할 것 같아 Ready or not 듣는 거야 너를 믿어 Soldiers knocking doors down. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Ihwatun Hasanah, saya dari kelas 11 pemasaran A, dan saya bersekolah di SMK Bina Patriot. Jadi di sini saya mendapat tugas untuk membuat teks ceramah, dan saya akan mengambil judul berkah. Berkah. Kenapa berkah? Karena zaman sekarang itu banyak orang yang tidak tahu apa itu berkah dan makna berkah. Kenapa begitu? Ya karena zaman sekarang itu banyak orang yang tidak tahu apa itu berkah. Terus bagaimana cara mengetahui hidup kita berkah? Bagaimana tahu kalau rezeki kita itu berkah? Jadi sekarang aku akan menjelaskan satu persatu. Check it out. Oke, menurut bahasa, berkah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya barokah. Dan barokah itu apa? Oke, aku akan menjelaskan. Jadi barokah itu adalah nikmat. Dan Imam Al-Ghazali, berkah itu artinya bertambahnya kebaikan. Maksudnya apa ya? Jadi gini, bertambahnya kebaikan berarti yang lebih baik dari kebaikan. Seperti apa ya contohnya? Misalkan umur. Jadi kalau misalkan kalian yang hidup yang berumur panjang tapi tidak merasakan kenikmatan dunia, tidak merasakan indahnya dunia, yang hidupnya cuma suram, yang hidupnya penuh masalah, penuh tangisan, itu yang dinamakan tidak berkah. Sedangkan orang yang berkah itu adalah orang yang hidupnya tuh selalu enak, atau setidaknya dia juga pernah mendapatkan kebahagiaan. Ya kan? Tapi tidak mungkin ada orang yang hidup selalu dalam kesulitan atau selalu dalam kebahagiaan. Kehidupan itu berputar. Oke? Jadi ada yang seringnya sedih, ada yang seringnya juga bahagia. Itu cuma kelihatannya. Yang sebenarnya yang sedih juga pernah merasakan bahagia, namun beliau tidak menyadarinya. Dan yang senang ini juga pernah merasakan kesulitan, namun ia tidak pernah menyebarkannya kepada semua orang. Seperti itu. Jadi guys, buat kalian yang punya hidup susah, yang ngerasa hidupnya itu banyak masalah, banyak cobaan, itu wajar karena itu adalah salah satu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, ya kan? Yang seperti yang kita tahu, kalau misalkan Allah itu mencintai hambanya dengan cara yang berbeda. Jadi seperti itu. Kenapa sih ya Allah? Kenapa harus aku? Itu tandanya kita kuat. Allah itu nggak pernah menguji hambanya di luar batas kemampuannya guys. Jadi buat kalian jangan terlalu mikirin hal dunia juga, atau jangan terlalu mikirin kesedihan dan kesenangan aja, karena dunia itu luas banget. Jadi hidup itu bukan tentang kebahagiaan dan kesedihan. Ya memang secara garis besarnya hidup itu cuma antara sedih dan bahagia, tapi ada banyak hal lagi yang kita tuh belum pelajari, yang kita tuh belum mengerti apa sih dunia. Seperti itu. Kalau misalkan dibahas juga itu sangat pusing dan sangat banyak guys, karena kita sendiri juga tidak tahu apa sih sebenarnya yang terjadi di dunia, apa sih sebenarnya dunia, dan secara garis besarnya aja apa itu dunia gitu. Kita harus melihat dari sisi yang lainnya juga. Oke? Yang hidupnya sedih, coba lihat, coba mikirin lagi, kamu pernah bahagia nggak? Pasti pernah. Contohnya kamu punya teman, main sama teman, terus apa, bercanda, ketawa lepas sama teman, itu yang namanya kebahagiaan. Nggak semua orang punya, iya kan? Kalau orang yang lagi marahan sama temannya atau yang lagi dijauhin sama temannya, itu tidak merasakan gitu guys. Dan orang yang kesenangan ini jangan cuma dilihat senangnya aja. Kalian harus tahu, kita tidak tahu apa yang udah dia lalui untuk mencapai kesenangan ini, iya kan? Jadi jangan selalu mikir
kita kayak gini, Allah nggak sayang sama aku, Allah nggak cinta sama aku, hidup aku cuma sedih. Coba lihat dia selalu aja senang, terus orang yang senang. Ya Allah, aku capek nutupin kesedihan aku dari kesenangan aku capek ya Allah. Iya kan? Tapi kita nggak ada yang tahu satu sama lain guys, nggak ada yang tahu. Nah, jadi kita harus melihat dari berbagai sisi. Kita harus fokus pada tujuan kita. Kita nggak usah lihat orang yang bahagia, kita nggak usah lihat orang yang selalu sedih. Iya kan? Kalau orang yang sedih kita liatin, kenapa? Nanti dia kesel sama kita. Gue lagi sedih, lu liatin gitu, ya kan? Nah, orang yang lagi senang kita liatin, kita iri. Kok dia bisa ya kayak gitu? Kok dia bisa ya jalan-jalan setiap weekend? Kok dia bisa ya dapet temen yang enak, terus dapet keluarga yang enak, dapet pacar yang baik, ya kan? Itu tuh, kalian tidak tahu sedihnya di mana. Karena gini nih, biasanya kalau misalkan ada orang yang dia tuh beruntung dalam pertemanan, beruntung dalam keluarga, beruntung dalam ekonomi, tapi apa yang dia nggak beruntung? Itu dalam kayak misalkan dunia pekerjaan, dia susah dapat kerja. Tapi sebaliknya orang yang gak dapet teman, terus tapi keluarganya baik-baik aja atau ekonominya baik, ya bisa jadi aja dia juga gampang dapat kerja gitu. Atau orang yang ekonominya sulit tapi dia tuh di mana nih beruntungnya, di keluarganya kompak. Kan nggak semua orang punya keluarga kompak. Terus juga ada orang yang yang dia tuh itunya susah gitu ya, terus nanti di mana lagi dia, atau orang yang selalu baik gitu, rezekinya bagus di sini, terus nanti dia di mana nih rezekinya yang susah gitu, karena rezeki itu juga luas banget. Oke, ini kita jadi kemana-mana ya bahasnya, cuma nggak apa-apa lah ya, kita harus melihat sisi yang lainnya juga, bukan cuma tentang ini aja gitu ya guys. Nah, jadi berkah itu artinya nikmat atau anugerah yang diberikan dari Allah kepada kita, hamba-hambanya atau makhluk yang beriman dan bertakwa gitu. Kalian beriman gak? Jangan-jangan sholat pas ada maunya, atau berdoa jangan-jangan sholat pas ada masalah dan berdoa pas ada maunya. Gak apa-apa guys, karena Allah itu juga tetap senang walaupun hamba-hambanya itu sholat atau berdoa kalau misalkan ada maunya. Kalau ada masalah itu gak apa-apa, yang penting kalau ada masalah kita ingetnya sama Allah ya. Jangan ada masalah ambil silet set atau apalah gitu ini gitu, itu nggak boleh. Astagfirullahaladzim, itu hal yang sangat dilarang kepada dari Tuhan kepada kita guys. Karena ya buat apa, itu merugikan kita juga kan, iya kan, kita yang rugi, kita yang sakit gitu. Jadi kalau ada masalah ya kita bisa ceritanya ke Allah, tapi Allah juga kayak nggak apa-apa kok hambaku, sini sama aku ada masalah ya, sini aku peluk gitu ya, secara bahasa kitanya mungkin ya, nggak tahu juga sih, aku so tahu. Ya seperti itu. Jadi kita jangan setiap ada masalah aja kita sholat. Kita setiap hari itu harus ada sholatnya. Kalau misalkan kalian yang tidak terbiasa untuk sholat 5 waktu, kalian bisa coba dari 1 waktu. Nanti kalau sudah kebiasa kalian bisa nambah 2 waktu. Nanti kalau udah kebiasa kalian bisa nambah 3 waktu, 4 waktu, dan 5 waktu. Baru enggak sempurna. Kalau udah semua ini, kalian perbaiki gerakan sholatnya, bacaan sholatnya jangan tergesa-gesa, seperti itu ya guys. Terus kalian juga zikirnya diperluas lagi, berdoanya jangan cuma tentang dunia saja, tapi juga nanti di akhirat. Nah, seperti itu. Kita tidak bisa ya, jadi kita coba perbaiki perlahan-lahan ibadah kita dulu. Nah, diri kita juga, akhlak kita perbaiki. Oke, baru deh. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan berkah ini. Jadi, berkah itu secara bahasa kita aja ya, biar sama-sama kita mengerti ya guys.
Jadi berkah itu misalkan ya, kita itu punya tanah. Misalkan aku punya tanah, kalian punya tanah, si ini juga punya tanah, si A ya. Misal si A juga punya tanah. Nah, tapi di tanah kita itu belum tentu ada kolamnya. Ya, semua orang bisa punya tanah tapi belum tentu punya kolam. Misal yang punya kolam adalah aku ya, secara biar kita gampang mengerti. Jadi misal aku punya tanah dan di situ ada kolamnya. Nah, aku bisa dong nyiram si tanah itu biar lebih subur, biar bisa ditanami pohonan. Yang punya tanah kalian dan si A yang punya tanah aja yang nggak punya kolam, itu nggak bisa kan buat ditanami. Sedangkan aku bisa ditanami, bisa buat dikonsumsi aku sendiri pohonannya, tumbuhannya. Atau aku mau nanam padi gitu, nanti berasnya bisa buat aku makan atau aku jual. Sedangkan kalian hanya punya tanah, belum tentu bisa untuk dibuat tumbuhan karena kalian tidak memiliki kolam. Jadi seperti itu. Atau masih yang tidak mengerti, jadi gini, misalkan aku punya gaji sekitar 3 juta rupiah per bulan dan kalian punya gaji 5 juta per bulan. Kalau misalkan pakai logika, udah pasti kalian yang lebih maju daripada aku. Kalian lebih enak hidupnya daripada aku. Tapi kalau kalian tidak mendapatkan keberkahan, itu semua sia-sia. Gaji 10 juta, kalau kalian tidak dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua sia-sia. Uang kalian habis begitu saja tanpa ada hasilnya. Sedangkan yang 3 juta aku ini, kalau misalkan Allah memberi aku berkah, itu bisa membeli apapun yang aku mau. Misalkan uang 3 juta aku tabung 1 juta, yang 2 jutanya ini untuk kebutuhan sehari-hari selama 1 bulan. Nah, ini yang 1 jutanya bisa aku beliin misalnya barang-barang rumah, motor, mobil, handphone. Sedangkan kalian yang dapat 5 juta itu belum tentu bisa kalau tidak mendapatkan berkah dari Allah. Atau kayak kalian lihat keluarga kalian, lihat bapak kalian ya. Bapak kalian itu gajinya gede atau enggak? Terus kalian lihat kehidupan kalian. Kalau misalkan bapak kalian, maaf ya, gajinya 5 juta per bulan, kan UMR sekarang udah 5 juta lebih kan. Bapak kalian nih udah dapat 5 juta nih gajinya per bulan, tapi kok hidup saya susah terus ya? Kenapa sih saya tidak bisa membeli apapun yang saya mau? Mama saya hidupnya selalu susah. Bentar-bentar ngeluh nggak ada uang, bentar-bentar ngeluh nggak ada uang. Saya ongkos sekolah aja susah, padahal ongkos saya cuma 10.000 per hari. Itu kenapa ya? Gitu. Nah, itu kurang berkah, hidupnya kurang berkah ya kan. Kalau misalkan hidup berkah, itu tuh enak, mau gaji 2 juta tetap tercukupi kebutuhannya. Lah, itu kok bisa, gimana? Itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar. Apa yang kata manusia tidak bisa, namun kata Allah bisa, maka itu akan bisa. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian uang selalu ada, orang tua kalian gajinya gede, misalkan papa kalian gajinya tuh 5 juta, mama kalian gajinya juga 5 juta, udah 10 juta per bulan. Tapi kenapa susah gitu? Yaitu mungkin kurang berkah dari Allah. Perbanyak ibadah, perbanyak berdoa sama Allah. Berdoanya juga jangan cuma ya Allah berikanlah kami rezeki yang banyak. Jangan. Rezeki itu banyak loh, bukan tentang materi aja. Ya, bukan tentang uang aja itu rezeki. Kalian bisa bergerak seperti ini, itu juga termasuk kepada rezeki, guys. Nah, kalau terus gimana dong berdoanya? Kalian minta rezeki yang berkah dan halal ya. Rezeki yang berkah itu rezeki yang sangat nikmat, yang gak semua orang bisa dapat teman-teman ya. Seperti yang sudah saya bilang, semua orang bisa punya gaji, tapi gak semua orang bisa menikmati gajinya. Gak semua orang bisa kebeli hasil yang sangat banyak dengan gajinya. Ada yang 1 bulan kerja langsung kebeli motor, itu berarti dia berkah. Ada yang 1 tahun kerja belum dapat apa-apa. Itu kenapa seperti itu? Ya kalian tanya sama diri sendiri, ya kan? Kalian udah merasa benar atau enggak? Kalian merasa rezeki kalian itu berkah atau enggak? Coba sekarang kalian cek, guys. Kalian cek rezeki kalian berkah atau enggak. Tapi juga keberkahan itu bukan cuma tentang rezeki ya. Kehidupan juga bisa. Misalkan umur, seperti yang dari awal aku bilang tadi. Misalkan umur
Ada orang yang hidup itu 80 tahun, tapi dia tidak merasakan kenikmatan dunia, dia tidak merasakan indahnya dunia. Tapi ada kayak kita yang baru hidup ini baru berapa tahun nih, baru misalkan 18 tahun, 17 tahun, tapi dia sudah merasakan banyaknya nikmat di dunia ini. Nah, itulah yang dinamakan berkah, guys. Karena nggak semua berkah itu nggak semua orang itu mendapatkan berkah. Jadi beruntunglah bagi kalian yang mendapatkan berkah. Jadi apa sih ciri-ciri berkah itu? Jadi ciri-ciri berkah itu kita menikmati rezeki yang Allah berikan, terus kita selalu mendapat apapun yang kita mau. Ya intinya yang seperti itulah, guys. Yang kayak kalian yang walau orang tua kalian yang gajinya 3 juta juga kalian tetap alhamdulillah gitu ya, kebutuhannya tercukupi. Terus orang tua kalian tidak ngeluh, tidak banyak hutang di mana-mana. Nah, itu udah pasti berkah. Tapi ada juga loh, jangan salah ya, jangan melihat orang kayak, wah dia bapaknya gajinya gede nih, tapi belum tentu dia berkah dan bisa mendapatkan apa yang seperti kita dapat. Fokus pada diri sendiri aja ya teman-teman. Oke, jadi ada yang mengerti tidak berkah itu apa? Apa ya berkah itu? Ya kan? Kalian sudah mengerti? Oke, sini aku jelasin satu kali lagi ya. Jadi, berkah itu nikmat atau anugerah yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Seperti apa? Itu contohnya seperti umur. Gak semua orang yang berumur panjang. Orang yang bisa hidup 100 tahun tapi selalu merasakan sedih, itu buat apa? Itu gak ada gunanya. Tapi ada orang yang hidup cuma, kita nggak ada yang tahu umur kan. Misal ada orang yang hidup cuma 20 tahun tapi dia selalu merasakan kenikmatan dunia, dia bisa melihat indahnya dunia, bisa merasakan nikmatnya gitu. Dia bisa bergerak sesuka hati, terus dia bisa bisa jalan-jalan ke sana ke sini. Nah, itulah keberkahan. Ya kan? Ini yang 20 tahun ini hidup selalu senang-senang, itu lebih menang daripada hidup yang 100 tahun tapi selalu sedih. Misalkan dia ada kekurangan nih yang hidup 100 tahun ini, entah badannya tidak bisa digerakkan atau kakinya tidak bisa digerakkan, atau juga bisa juga karena dia sering sakit atau ekonominya kurang atau apalah, itu yang dinamakan tidak berkah. Dan secara rezeki gitu, itu juga berkah itu ya seperti yang tadi. Misalkan semua orang bisa punya gaji, tapi nggak semua orang itu bisa membuat hasil yang baik untuk gajinya, gitu kan. Jadi seperti itulah keberkahan. Jadi sekarang kalian tahu kan apa yang harus kalian lakukan kalau berdoa. Sepertinya ada yang kurang. Kalau kalian minta rezeki, umur panjang, itu percuma, guys. Umur panjang, kalian hidup 100 tahun, 150 tahun. Kalau nggak berkah itu buat apa? Kalau nggak bahagia itu buat apa? Nah, terus kalian yang minta rezeki banyak, uang 1 miliar, kalau nggak berkah itu juga buat apa? Itu nggak, ya udah sia-sia gitu aja. Iya kan? Makanya kalian itu sekarang kalau berdoa, ya Allah, berikanlah hamba rezeki yang berkah, umur yang berkah, kehidupan yang berkah. Amin ya robbal alamin. Seperti itu ya. Jangan cuma minta, ya Allah berikanlah hamba rezeki yang banyak. Banyak, rezeki tuh banyak, bukan cuma kayak gitu. Kalian nih bisa kayak gini aja, kalian bisa ngomong, kalian bisa makan dengan enak tanpa sariawan, sakit gigi, terus kalian tangannya tanpa pegal begini kayak gini, mata kalian bisa berkedip kayak gini, itu tuh enak, guys. Itu sudah termasuknya rezeki. Kalian bisa goyangin badan kayak gini, ya kan? Itu yang dinamakan rezeki. Karena rezeki itu luas, bukan cuma tentang finansial atau uang saja. Nah, rezeki yang berkah juga itu banyak. Ya memang rezeki yang berkah itu berarti bukan tentang uang, kayak kita bisa menikmati semuanya gitu, itu termasuk rezeki yang berkah. Tapi yang kita minta adalah itu. Selama ini kita tuh tidak minta uang yang banyak, tapi kita tidak minta rezeki yang banyak, tapi kita minta rezeki yang berkah. Iya kan? Betul kan? Kalian ingin mana? Rezeki banyak atau rezeki yang berkah? Mending yang berkah kan. Rezeki banyak kalau kita tidak bisa
menikmatinya untuk apa? Iya kan? Tapi rezeki yang berkah ini, Masya Allah, kita bisa menikmatinya, kita bisa tentram hidupnya dengan rezeki si berkah ini. Walaupun kecil kelihatannya, tapi ini luar biasa teman-teman. Ini sangat-sangat luar biasa. Makanya beruntunglah dari kalian yang hidupnya itu berkah. Pertahankan, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Jangan cuma diem aja, diem. Kalian ngeluh. Kalian tidak mau berdoa, kalian tidak mau sholat. Astagfirullahaladzim. Itu bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki yang berkah kalau seperti itu? Gitu ya. Jadi seperti itulah secara garis besar adalah keberkahan. Nah, sekarang sudah mengerti kan? Jangan lupa untuk ngasih tahu orang tua kalian untuk sering berdoa. Berdoanya itu harus yang benar-benar teman-teman. Jangan berdoa yang tanggung. Karena dunia ini luas. Ya, apa yang kita tidak tahu Allah itu tahu. Misal kita berdoa cuma rezeki apa ini? Rezeki ya udah Allah kasih aja rezeki, tapi tidak berkah untuk apa? Jadi seperti itu, berkah ini sangat penting. Kalian itu harus paham tentang berkah ini. Makanya di sini aku menjelaskan tentang keberkahan ini. Seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Maafkan saya jika ada salah dan kata, atau mungkin penjelasannya kurang menjelaskan atau bagaimana. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian ingin tanyakan, kalian bisa langsung komen di bawah video ini ya. Aku juga minta maaf jika ada salah. Dan kalau yang mau ditanyakan seperti itu, ada yang mau ditanyakan, kalian bisa komen. Insya Allah aku akan menjawab komen kalian semuanya teman-teman. Seperti itu. Oke? Jangan lupa untuk terus beribadah kepada Allah, jangan lupa untuk terus berdoa, dan jangan lupa untuk beribadah kepada Allah. Ya, tetap semangat semuanya dan tetap berbuat baik, istiqomah. Oke, tetap berbuat baik dan istiqomah ya semuanya. Saya Nabila Iwatun Hasana, saya pamit akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.